Timur, sebuah provinsi besar di Indonesia. Sebuah provinsi yang aman dan nyaman dengan berbagai dinamika dan tantangan yang ada. Termasuk diantaranya tantangan di sektor transportasi. Transportasi merupakan salah satu roda pendorong pertumbuhan ekonomi dan tulang punggung dari proses distribusi orang maupun barang. Transportasi berperan besar dalam membuka keterisolasian wilayah. Ketersediaan infrastruktur transportasi merupakan salah satu aspek dalam meningkatkan daya saing produk nasional sehingga harus didukung dengan sumber daya manusia yang profesional, tanggap terhadap perkembangan teknologi, dan juga kondisi sosial masyarakat. Sektor perhubungan harus mampu beradaptasi dengan mengakomodir kebutuhan masyarakat akan kualitas transportasi, baik dari aspek keselamatan, keamanan, pelayanan, dan ketersediaan kapasitas. Semakin hari, mode transportasi kereta api menjadi mode transportasi yang populer dan sekaligus favorit di masyarakat. Dan tentu untuk itulah faktor kenyamanan dan keselamatan perkereta-apian menjadi fokus dari pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk merealisasikan keselamatan perkereta-apian. Selain itu, kereta api juga memiliki keunikan dan karakter tersendiri, mulai dari bebas hambatan, bersifat massal, menjadi jalur distribusi logistik yang aman, hemat, serta lebih ramah lingkungan. Hal ini terbukti dengan semakin tingginya trafik perjalanan kereta api yang melayani masyarakat perkotaan. Adanya kereta api lokal maupun jarak jauh dengan berbagai kelas yang dipadati oleh penumpang, tersedianya kereta api logistik yang melayani angkutan distribusi barang. Jawa Timur adalah provinsi yang begitu besar dengan begitu banyak jalur kereta api yang aktif. Untuk itulah keselamatan perkereta-apian harus menjadi yang utama dan menjadi komitmen dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pada jalur yang membentang tersebut, terdapat 1.406 perlintasan kereta api sebidang. Perlintasan kereta api sebidang adalah perpotongan sebidang antara jalur kereta api dengan jalan. Salah satu isu yang menonjol pada perlintasan kereta api sebidang adalah tingginya angka kecelakaan lalu lintas antara kendaraan dengan kereta api, terutama pada perlintasan yang tidak dijaga. Sudah banyak contoh kejadian kecelakaan akibat kurang berhati-hatinya masyarakat dalam melintasi jalur kereta api. Pernahkah Anda melihat pengendara kendaraan yang tidak bersabar dan memilih menerobos palang pintu kereta api? Melihat kejadian-kejadian tersebut harusnya membuat kita semakin prihatin. Kejadian-kejadian kecelakaan yang melibatkan kereta api harusnya membuat kita semakin sadar dan turut berpartisipasi untuk merealisasikan keselamatan perkereta-apian. Saudara, kereta api tidak seperti mobil atau sepeda motor yang bisa direm mendadak dan berhenti dalam waktu yang cepat. Tahukah Anda bahwa dibutuhkan jarak minimal 800 meter bagi kereta api dari waktu pertama kali masinis melakukan pengereman hingga kereta api tersebut benar-benar berhenti sempurna. Artinya adalah, jika tiba-tiba ada objek yang menghalangi laju kereta api tidak akan bisa direm dan berhenti sempurna dengan cepat. Bersabarlah untuk menanti kereta api benar-benar telah lewat dan palang pintu benar-benar terbuka hingga Anda kembali melanjutkan. Lebih hati-hati, lebih sayang sama diri sendiri, keluarga, supaya sedikit sabar, tidak ada ruginya sih demi keselamatan. Terhadap 1.059 perlintasan resmi yang tidak dijaga, pemerintah Provinsi Jawa Timur berupaya menambah fasilitas keselamatan berupa EWS atau Early Warning System. EWS adalah alat yang berfungsi sebagai bentuk peringatan dini berupa suara sirine dan juga lampu peringatan. Pada tahun 2016 telah terpasang 281 unit EWS. Sampai bulan Oktober 2017
telah terpasang 304 unit pada perlintasan sebidang resmi yang tidak dijaga. Hingga saat ini, pemerintah Provinsi Jawa Timur terus berupaya menambah jumlah EWS yang ada untuk meminimalisir kejadian kecelakaan. Dari sisi keselamatan, perkembangan transportasi perkeretaapian diharapkan menjadi transportasi yang aman. Hal ini menjadi pekerjaan rumah sekaligus komitmen bagi segenap insan perkeretaapian untuk merealisasikannya. Berdasarkan data tahun 2016, terjadi 23.016 kejadian kecelakaan di Jawa Timur dengan jumlah korban meninggal dunia sebanyak 5.694 jiwa. Sementara itu, jumlah kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kereta api pada tahun 2016 adalah sebesar 31 kejadian dengan korban meninggal dunia sebanyak 39 jiwa atau sebesar 0,13% dari total kejadian kecelakaan yang ada. Data kecelakaan tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat permasalahan keselamatan di sektor transportasi kereta api. Jika kita cermati, permasalahan transportasi moda kereta api yang dihadapi saat ini, salah satunya adalah pada perlintasan sebidang. Hal itu terjadi antara lain karena adanya perlintasan liar, perilaku pengguna kendaraan yang menyerobot palang perlintasan, kerusakan perkerasan di sekitar rel kereta api, perpotongan perlintasan yang tidak tegak lurus, jarak pandang bebas masinis dan pengguna jalan terganggu karena banyak bangunan liar, elevasi perlintasan sebidang yang tidak memenuhi standar keselamatan, kurang waspadanya pengguna kendaraan yang melintas di perlintasan sebidang, pencurian dan pengerusakan komponen EWS, serta pencurian komponen perjalanan kereta api. Sementara itu, dalam rangka pengembangan infrastruktur transportasi kereta api di Jawa Timur, tentu dibutuhkan kontribusi dari semua pihak. Pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan kabupaten kota, serta PT KAI harus berkoordinasi untuk mewujudkan transportasi moda kereta api yang berkeselamatan sesuai kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Salah satunya sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2009 tentang penyelenggaraan perkeretaapian. Pada pasal 79 disebutkan bahwa pemerintah daerah, yaitu gubernur dan bupati wali kota, mempunyai kewenangan untuk menutup perpotongan sebidang dan membangun perpotongan tidak sebidang sesuai wilayah kewenangannya. Oleh karena itu, dalam upaya koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten kota, dan PT KAI untuk mewujudkan keselamatan, keamanan, dan kelancaran penyelenggaraan angkutan perkeretaapian, pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur bekerja sama dengan pengurus masyarakat transportasi Indonesia wilayah Jawa Timur, mengajak semua pihak untuk memberikan masukan melalui rapat koordinasi perkeretaapian dengan tema Keselamatan Perkeretaapian dan Peran Pemerintah Daerah di Jawa Timur. Saat ini, tengah dirumuskan formula apa yang tepat bagi semua pihak agar bisa berkontribusi secara aktif dan konkret dalam upaya mewujudkan keselamatan perkeretaapian. Dalam rangka memperlancar distribusi logistik antar simpul transportasi di Jawa Timur, maka peran kereta api sangat dibutuhkan, sehingga perlu dikembangkan jaringan jalur kereta api. Kementerian Perhubungan Republik Indonesia telah membangun dan mengoperasikan jalur double track lintas utara atau jalur Surabaya-Bojonegoro sepanjang 103 km spur. Jalur double track lintas utara ini dapat melayani 44 kereta api penumpang per hari dan 68 kereta api barang setiap harinya. Di samping itu, saat ini tengah berjalan pembangunan jalur double track lintas selatan yang sedang berada pada tahap pematangan lahan. Jalur double track lintas selatan terbentang mulai dari Kabupaten Ngawi sampai dengan Kabupaten Jombang, Jawa Timur.
Saat ini, tercatat sepanjang 901,19 km jalur kereta api aktif dan 615 km jalur kereta api non-aktif yang ada di Jawa Timur. Pemerintah Provinsi Jawa Timur kini juga tengah merencanakan pengembangan jalur double track lintas tengah, yaitu dengan rute Surabaya, Kertosono, Madiun, dan Solo. Jalur double track lintas Surabaya, Bangil, Malang, Blitar, dan Kertosono. Jalur double track lintas Surabaya, Jember, dan Banyuwangi. Selain itu, pemerintah Provinsi Jawa Timur juga sedang merencanakan reaktivasi jalur kereta api di beberapa lintasan, termasuk meningkatkan aksesibilitas kereta api ke pelabuhan di Jawa Timur, seperti halnya Pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan Probolinggo, Pelabuhan Panarukan, Pelabuhan Teluk Lamong, dan juga JIPE atau Java Integrated Industrial Port Estate Manyar Gresik. Keberadaan jalur double track ini diharapkan bisa semakin mendukung pembangunan serta memudahkan lalu lintas orang dan barang di Jawa Timur. Ke depan, hal ini tentunya akan semakin mensupport pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang akan berimbas pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur. Dengan semakin tumbuh dan berkembangnya moda transportasi kereta api di Jawa Timur, saat ini perkeretaapian tengah menghadapi berbagai tantangan. Di antaranya adalah tumbuhnya pemukiman baru yang menimbulkan perlintasan sebidang liar. Banyaknya bangunan yang berada pada ruang manfaat jalur kereta api yang mengganggu jarak pandang bebas masinis dan pengguna jalan serta membahayakan penghuni bangunan. Masih banyaknya jalur kereta api yang dijadikan sebagai tempat masyarakat beraktivitas, seperti pasar dadakan, tempat untuk bersantai dan duduk-duduk, tempat untuk bermain, bahkan melakukan selfie atau swafoto. Perilaku yang berpotensi membahayakan ketika melintasi jalur kereta api. Masyarakat berperilaku tidak tertib dengan menerobos pintu perlintasan kereta api. Permukaan perlintasan sebidang kereta api yang licin di saat turun hujan. Perlintasan sebidang pada lengkung jalur kereta api yang membuat permukaan jalan menjadi miring dan rawan terjadinya kendaraan terguling. Kecerobohan atau ketidakwaspadaan ketika melintasi perlintasan sebidang di jalur ganda atau double track kereta api, serta perusakan dan pencurian komponen alat bantu keselamatan atau early warning system di perlintasan sebidang. Melihat tantangan-tantangan yang ada, pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan upaya untuk meminimalisir kejadian yang tidak diinginkan, seperti halnya kecelakaan yang terkait dengan kereta api. Upaya-upaya tersebut diantaranya yaitu dengan melakukan pemasangan alarm Early Warning System atau EWS. Early Warning System adalah alat bantu keselamatan untuk masyarakat yang melintas pada perlintasan sebidang kereta api. Alat ini berfungsi memberikan peringatan dini berupa sirine dan juga lampu pada saat kereta api akan melintas. Sampai dengan tahun 2017 telah terpasang 304 unit EWS di seluruh Jawa Timur. Yang kedua adalah melakukan sosialisasi keselamatan perkeretaapian. Sosialisasi keselamatan perkeretaapian merupakan kegiatan rutin yang diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memahami peraturan perkeretaapian dan tata cara berlalu lintas pada perlintasan sebidang kereta api. Kegiatan sosialisasi keselamatan perkeretaapian ini melibatkan Dinas Perhubungan Kabupaten Kota di Jawa Timur, pihak kepolisian, Daops PT KAI, dan juga PT Jasa Raharja. Hal-hal yang menjadi fokus dalam sosialisasi tersebut meliputi tata cara berlalu lintas di perlintasan sebidang kereta api, teknis operasional kereta api di jalurnya, di stasiun, dan di perlintasan sebidang kereta api, pencegahan dan sanksi terhadap pelanggaran lalu lintas di perlintasan sebidang, gangguan keamanan terhadap fasilitas perkeretaapian,
serta perlindungan asuransi bagi korban kecelakaan di perlintasan kereta api. Keselamatan perkeretaapian sejatinya merupakan tanggung jawab kita bersama. Untuk itu, mari jadikan hal tersebut menjadi nyata. Demi Jawa Timur yang lebih jaya, demi Indonesia yang lebih kaya.